akan menjelaskan mengenai proses metabolisme. Itu terjadi melalui dua proses. Yang pertama itu proses katabolisme dan yang kedua adalah proses anabolisme. Nah, kita masuk lagi yang pertama itu dulu proses katabolisme. Nah, proses katabolisme itu kan ada 4 tahapan. Yang pertama itu proses glikolisis. Yang kedua proses dekarboksilasi oksidatif atau DO. Yang ketiga itu proses siklus Krebs. Ya, siklus Krebs ini sama dengan siklus asam sitrat. Nah, yang keempat ini adalah proses TE atau transport elektron. Nah, hari ini kita masuk dulu mengenai dua proses atau dua tahapan pada proses katabolisme. Yang pertama adalah glikolisis. Apa sih glikolisis itu? Nah, glikolisis itu dia berasal dari dua kata. Yang pertama ada glukosa dan yang kedua adalah lisis. Ya. Lalu apa sih penggabungan dari makna glukosa dan lisis ini? Jadi glikolisis itu adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa itu nantinya akan diubah menjadi asam pirufat. Ini dia. Jadi hasil akhirnya adalah harus berubah menjadi asam pirufat. Ya. Kemudian glikolisis ini terjadi di organel sitoplasma. Nah, bagaimana reaksi glikolisis? Glikolisis itu kan bermula dari yang namanya glukosa, ya. Glukosa itu kan C6H12O6. Ya kan? Dia mempunyai atom karbon sebanyak 6. Ya. Kemudian glukosa itu nantinya akan diubah menjadi asam pirufat. Ini dia tadi yang Ibu bilang, glukosa menjadi asam pirufat. Ini dia 3 atom karbon. Jadi asam pirufat ini dia akan punya 3 atom karbon. Ini dia reaksi rumus kimianya ya. Nah, kita masuk lagi ke reaksi daripada glikolisis ini. Nah, glikolisis tadi kan saya bilang bermula dari glukosa dan akan berakhir menjadi asam pirufat. Ini patokannya. Awalnya dari glukosa dan akan berakhir menjadi asam pirufat. Nah, glukosa itu mempunyai 6 atom karbon, ya. Glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan ATP menjadi ADP. Berarti dia ini melepaskan ATP menjadi ADP. Berarti melepaskan ATP di sini ya. ATP itu dilepaskan. Nah, kemudian setelah itu glukosa 6-fosfat itu nanti akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, prosesnya juga sama. Itu proses ATP akan diubah menjadi ADP. Berarti dia membutuhkan energi, ya. Kemudian fruktosa 1,6 difosfat ini nantinya akan dipecah. Ini masih 6 atom karbon ya. Nah, 6 atom karbon itu nanti akan dipisah menjadi 3 atom karbon dan 3 atom karbon. Gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat, ya. Nah, masing-masing punya 3 atom karbon ini udah. Kemudian sebelah kiri gliseraldehida 3-fosfat ini nanti dia akan mengubah asam 1,3 difosfat. Nah, dengan bantuan apa? Dengan bantuan NAD menjadi NADH. Oke? Kalau yang ini bagaimana, Bu? Nah, dihidroksiaseton fosfat ini kan 3 atom karbon nih. Nah, ini pada tahap yang kelima. Nanti ini akan mengalami proses perubahan irreversibel, artinya bolak-balik. Ya, bolak-balik bagaimana? Nah, ini kan terbentuk jadi gliseraldehida 3-fosfat, nanti akan beruntun dia. Nah, tahap ke-7 mana? Nah, ini dia. Nanti akan asam 3-fosfogliserat sampai dengan asam pirufat gitu. Oke? Kemudian sebelah kiri ini asam 1,3 difosfogliserat itu nanti akan mengubah ADP menjadi ATP. Berarti ini membutuhkan energi ya. Ini membutuhkan energi. Nah, ini membutuhkan NADH. Nah, terbentuk asam 3-fosfogliserat. Ini tahap ke-8. Asam 3-fosfogliserat ini nanti akan berubah menjadi asam 2-fosfogliserat.
karena dia sudah diambil satu atom karbonnya, jadi tinggal 2 ya. Setelah itu asam 2-fosfogliserol ini berubah menjadi fosfoenolpirufat. Nah, dengan bantuan ADP menjadi ATP terbentuklah asam pirufat. Oke? Nah, perlu kita ketahui bahwasanya satu molekul asam pirufat ini menghasilkan satu molekul glukosa itu menghasilkan 2 asam pirufat. Ini satu ya, berarti ini satu kali glukosa berarti menghasilkan 2 pirufat. Kalau 2 glukosa berarti menghasilkan 2 kali 2 berarti 4 asam pirufat. Hasilnya bagaimana? Nah, ini dia, kita lihat hasilnya. 4 ATP. Dari mana 4 ATP? Nah, ada berapa yang ATP di sini muncul? Ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. 4 ATP. Dikurang 2 ATP. 2 ATP ini dari mana? Karena tadi kan suatu proses ini kan ada yang namanya membutuhkan energi ini. Ini membutuhkan energi, ini membutuhkan energi. Ada berapa? 1, 2. Oke? Berarti ada 2 energi yang dibutuhkan. Ditambah dengan 2 NADH. Tambah 2 asam pirufat. Ini yang saya bilang tadi 2 asam pirufat itu. Karena satu molekul glukosa menghasilkan 2 asam pirufat. Hasil akhirnya adalah 4 ATP dikurang 2 ATP itu adalah 2 ATP ditambah 2 NADH tambah 2 asam pirufat. Ini hasil akhir daripada proses glikolisis. Ya. Selanjutnya tahapan yang kedua pada proses katabolisme itu adalah dekarboksilasi oksidatif atau disingkat dengan DO. Apa itu? DO itu adalah peristiwa pelepasan gugus karboksil. Berarti pelepasan gugus C dari asam pirufat dan penambahan molekul koenzim A sehingga menghasilkan asetil-CoA dalam suasana aerob. Nah, aerob ini kan adalah proses pada reaksi gelap, ya. Reaksi terang. Berarti ini dia adalah butuh oksigen, ya. Nah, kita lihat pelepasan gugus karboksil dari asam pirufat. Yang dari sini tadi kita teruskan lagi ke proses DO. Hasil akhirnya adalah 2 asam pirufat. Nah, 2 asam pirufat menghasilkan, katanya kan, menghasilkan asetil-CoA nih. Asetil-CoA 2. Karena 2 di sini, berarti harus 2 juga di sini. Oke? Nah, 2 asam pirufat ini nantinya akan melepaskan CO2 dan dibantu oleh koenzim A. Nah, nantinya 2 asam pirufat ini dibantu oleh NAD menjadi 2 NADH2. Hasil akhirnya 2 NADH nih, ya, 2 NADH2 ditambah dengan 2 asetil koenzim A. Jadi ini hasil akhir dan ini dia hasil akhir. Untuk yang selanjutnya, proses siklus Krebs dan transport elektron itu akan Ibu bahas di minggu depan atau di beberapa hari kemudian pelajaran biologi.